Oke, kita lanjut pelajaran kita berikutnya tentang konfigurasi berdasarkan subkulit. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi berdasarkan kulit ya. Ini bagian kedua, berdasarkan subkulit. Nah, jadi sama halnya juga dia disusun dari energi kecil menuju energi yang besar. Nah, di sini ada aturan Aufbau yang perlu kita harus pahami dan hafalkan, atau lebih tepatnya dibiasakan. Semakin sering maka akan lebih mudah mengingat. Nah, pada aturan Aufbau ini kita sebut juga ini teori rintik hujan karena seperti hujan yang turun dari langit ya. Nah, jadi susunan energinya tadi dari energi yang kecil dulu 1S baru menuju energi yang besar. Nah, jadi nanti susunannya dari 1S dulu baru masuk ke 2S, tengok panahnya ya, baru masuk 2P, baru 3S, lalu ke atas 3P, baru 4S, selanjutnya 3D, 4P, baru ke 5S, baru ke 4D, 5P, terus 6S, terus 4F, terus 5D, terus 6P, terus 7S, terus 5F, 6D, di akhirnya 7P. Nah, jadi nanti berikutnya kalau ditemukan unsur-unsur yang lebih banyak lagi maka mungkin masuk ke FG, mungkin masuk ke 8S dan seterusnya ya. Nah, tapi untuk saat ini unsur masih sekitar 118 sampai 7P dia masih mencukupi ya. Nah, ingat ya, dari 1S ke 2S ke 2P ke 3S, lanjut terus 3P, 4S dan seterusnya ya. Nah, jadi ingat di dalam subkulit S satu kotak atau satu orbital maksimum 2 elektron. Subkulit P 3 orbital atau 3 kotak maksimum 6 elektron. Artinya satu kotak itu 2. Kalau 3 berarti 6. Kalau 5 berarti 10. Kalau 7 berarti 14. Itu dia. Nah, jadi nanti bisa kita singkat SSP, nah ini lihat ya, SSP, baru SPS, DPS, DPS ya, DPS, FDPS, FDP ya. Kita singkat SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Ini tinggal kita nyusun. S dimulai dari 1 berarti 1S, 2S, baru 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Lalu P dimulai dari 2 berarti 2P, 3P, 4P, 5P dan seterusnya. D dimulai dari 3 berarti 3D, 4D, F dimulai dari 4 berarti 4F dan seterusnya. Nah, ini akan lebih gampang kita pahami kalau kita buat contoh. Ya, misalnya tentukan konfigurasi elektron dari 12 Mg, 17 Cl, 21 Sc, 36 kripton. Nah, ini kita perhatikan. Yang pertama ya, 12 Mg. Jadi elektron yang mau kita susun adalah 12. Ya, jadi yang kita konfigurasi adalah elektronnya. Ini karena atomnya tanpa muatan berarti sama dengan proton ya. Jadi protonnya sama dengan elektron. Maka kita mau buat 12, maka semua nanti atasnya harus berjumlah 12 dengan aturan yang tadi. Nah, pertama sekali kita masuk dari 1S dulu. 1S. Di S tadi maksimum 2 elektron, berarti bolehlah kita tulis 1S2. Ini ya, 1S2 maksimum ya. Nah, terus setelah 1S masuk 2S. 2S maksimum juga 2 tulis. Setelah 2S masuk 2P. 2P, P maksimum 6 berarti masih boleh 6. Karena apa? Karena 2 tambah 2 tambah 6 masih 10. Kita mau isi 12. Nah, setelah masuk 2P masuk ke 3S. Nah, sisa 2 lagi ya, berarti pas dia 3S2 ya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dengan total 12. Jadi 12 itu yang atas ya, elektronnya yang atas. Ini kulitnya. Itu aturan dari sini kita ikuti. Berikutnya 17 Cl. Nah, ini juga berarti
1S2, 2S2, 2P6, 3S2 sampai 3S2 tadi udah 12 ya. Berarti sisanya adalah siap 3S masuk ke 3P. Nah, karena ini sudah 12, yang mau kita tulis 17, berarti di P-nya sisanya 5. Kita boleh tulis 5. Pokoknya maksimumnya di P itu adalah A6 ya, ini boleh kita tulis seperti itu. Terus 21 skandium. Nah, ini 21 skandium. Kita ikuti ya, 1S2 ini dulu. Baru setelah itu 2S2. Baru 2P6. 3S2. 3P6. Siap 3P6, 4S2. Nah, sampai sini ya, coba kita hitung sampai 4S2 tadi sampai sini. Ya, 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10, berarti udah 20 di sini. Sampai 4S2 dia udah 20. Sedangkan mau kita buat 21, tinggal satu lagi. Setelah 4S masuk ke 3D, tinggal satu lagi karena kita sudah 20 tadi sampai 4S2, berarti 3D1. Nah, berikutnya yang terakhir 36. Ini tinggal masukkan ya, kita ikuti ya, agak lebih lancar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, siap 4S2 berarti 3D10. Nah, sampai 3D10 dia udah 30 ini ya, karena sampai sini tadi 20 tambah 10, 30, tinggal 6 lagi. Siap 3D berarti masuk 4P. Di P-nya maksimum 6, berarti masih boleh tulis 6. Nah, demikian ya. Nah, ini ada beberapa pengucilan nanti yang harus kalian ketahui. Dan ini sangat penting karena di soal sering muncul ya, karena ini dianggap sebagai jebakan ya. Nah, jadi ini NS2, N dikurang 1D pangkat 4. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, ini salah. Biasanya nanti 1S dari S itu akan kita eksitasikan ke D, jadinya dia jadi NS1 N kurang 1D 5. Nah, kenapa harus seperti ini? Nanti di aturan setengah penuh dan aturan penuh itu adalah keadaan yang stabil. Jadi S kan dia memiliki satu kotak maksimum 2, berarti kalau 1 itu namanya setengah penuh. D 5 kotak, berarti kalau ada 5 elektron berarti 1-1 semuanya, artinya setengah penuh. Jadi ini adalah keadaan yang benar. Jadi NS2 N kurang 1 D4 gak boleh, harus kita ganti NS1 N kurang 1 D5. Nah, N nya ini dimulai dari 4 karena D kan ada 3 ya, berarti N nya minimal 4. 4 kurang 1 jadi 3D. Jadi nanti 4S 3D. Jadi ingat 4S 3D untuk yang 4 dan 2 di sini nggak boleh, harus 4S 1 3D5 dan seterusnya ya. Nah, yang kedua ini juga 29 nggak boleh, ini salah, harus diganti menjadi 110 supaya di satunya dia setengah penuh, di D nya itu di S nya penuh, setengah penuh maksudnya, di D nya penuh. Oke. Nah, contoh coba 24 ya, 24 sampai di 4S2 kan dia 20 masuk, siap 4S baru 3D 3D4 nggak boleh, harus 4S1 3D5, itu baru benar. Diingat ya, bentuk 24 di SD tidak boleh, harus 15. Berikutnya misalnya nomor 29, ini juga sampai 4S2 kan udah 20, tinggal masuk 3D9, siap 4S ya 3D9 pas 29. Nah, ini juga nggak boleh, harus eksitasi 1 elektron dari S ke D, jadilah S1 D10 ya. Nah, ini dia, ini yang penting harus diingat, ini pengecualian konfigurasi pada unsur transisi ya, untuk transisi ini. Oke, demikian dulu untuk kali ini. Silakan kalau ada berkomentar, silakan dikomentar di kolomnya ya, kolom komentar. Oke, terima kasih, selamat malam, sukses.